yanfiyani bisa menghilangkan al-faqra kemiskinan, wadunub dan menghilangkan dosa. Berarti apa? Berarti salah satu pintu rizki menurut hadis adalah kalau orang melaksanakan haji dan umroh. Makanya bapak-bapak, karena sekarang haji lama Pak ya, kalau bapak punya uang untuk umroh, sementara ada kebutuhan lain, umroh saja. Nanti kebutuhan lainnya Allah akan penuhi, akan tutupi. Karena jelas yanfiyani umroh itu bisa menghilangkan kemiskinan. Nah, mari kita urai ayatnya satu persatu. Ada 10 pintu rizki dalam Islam menurut Quran. Pertama, pintu rizki yang pertama adalah berdoa. Jadi Bapak Ibu, pintu rizki yang pertama dan paling utama bukan bekerja adalah berdoa. Berdoa minta rizki kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu salah satu doanya contoh. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, kecukupan dan kekayaan. Dalam surat Al-Maidah ayat 114 ada doa dari Nabi Isa untuk kaumnya Bani Israel. Apa kata Nabi Isa? Warajatna, berilah kami rizki, wa anta khairur razikin, dan kau sebaik-baik pemberi rizki. Jadi Bapak Ibu, pintu rizki yang pertama dalam Islam, ya, jangan lupa berdoa. Ya, karena Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Allah yang Maha kaya, Allah yang menguasai alam semesta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah ini sahabat yang rajin sholat berjamaah, ahli masjid. Ya. Suatu hari Abu Umamah kalau habis sholat dia tidak beranjak dari masjid, dia duduk pada di masjid dalam muka yang sedih. Sehari dua hari Rasul tidak nanya. Karena sering, akhirnya Rasul bertanya, wahai Abu Umamah, apa gerangan yang membuat engkau kalau habis sholat engkau duduk di masjid dengan muka yang sedih? Kata Abu Umamah, ya Rasulullah, saya sedang terlilit hutang. Jadi Abu Umamah sedang terlilit hutang. Tentunya bukan karena pinjol ya, pinjaman online. Kata Rasul, wahai Abu Umamah, maukah engkau terlepas dari hutang? Kata Abu Umamah, mau ya Rasulullah. Lalu Rasul mengajarkan doa yang doanya ada dalam kompilasi doa pagi dan petang. Kata Rasul, wahai Abu Umamah, coba engkau amalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, ya, aku berlindung kepada Engkau dari duka dan lara, minal hammi wal hazani. Jadi maknanya Bapak Ibu, umat Islam itu harus selalu ceria, harus banyak senyum. Yang nggak boleh senyum sendiri ya Pak Rabbi ya. Betul Bu? Ya, harus banyak senyum. Kalau senyum sendiri stres. Wa a'udzubika minal anzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Jadi umat Islam itu harus rajin bekerja, karena bekerja dalam Islam adalah ibadah. Wa a'udzubika minal jubni wal buh. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari takut, khawatir dan bahil, kikir. Wa a'udzubika yang terakhir, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan dikuasai orang zalim.
Jadi setelah Abu Umamah mempraktekkan doa ini, doa minta kekayaan, lepas dari hutang, akhirnya Abu Umamah terlepas dari hutang dan Abu Umamah diberikan amanah kekayaan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, agar kita diberikan rezeki oleh Allah, berdoalah kepada zat yang menguasai alam semesta ini, pemilik alam semesta ini, yaitu Allah yang punya sifat Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Jadi ketika Bapak Ibu kita mengalami kesulitan ekonomi, ya kesulitan finansial, yakinlah kita tidak menghadapinya sendiri. Di belakang kita ada zat yang maha kaya, pemilik alam semesta, yaitu Allah. Betul ibu-ibu? Betul Bu? Ibu-ibu kalau sholat sendiri di rumah yang sering ibu baca Al-Baqarah apa Al-Ikhlas? Bu, Al-Ikhlas. Bapak juga sama kayaknya ya. Karena bapak-bapak dari raut mukanya ikhlas semuanya. Nggak ada raut muka Al-Baqarah kayaknya. Di surat Al-Ikhlas ada satu ayat, kalau kita meyakini ayat itu, Bapak Ibu tidak akan kecewa, tidak akan cemas, tidak akan khawatir kalau sedang menghadapi masalah, termasuk masalah finansial, keuangan. Apa ayatnya? Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Jadi kalau orang selalu khawatir rezekinya, yaitu berarti dia tidak mengimani ayat ini. Yang kedua Bapak Ibu, sumber rezeki dalam Islam adalah kalau kita istiqomah dengan iman dan Islam. Mungkin Ibu Bapak baru dengar nih. Kok ada korelasi, ada hubungan, ada kait mengait antara keistiqomahan kita dengan iman dan Islam dengan dibukanya pintu rezeki? Ada. Ayatnya apa? Surat Jin, surat 72 ayat 16. Itu ada hubungan keistiqomahan kita dengan iman dan Islam dengan dibukanya pintu rezeki. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Itu surat Jin surat 72 ayat 16. Ya. Wa allaw istaqamu ala tariqati, kalau kamu istiqomah di atas jalanku, jalan iman dan Islam, la asqainahum ma'an ghadaqo, aku akan memberikan kepada kalian, kepada kamu air yang jernih. Maksud ma'an ghadaqo ini rezeki yang banyak. Jadi kalau orang istiqomah dengan iman dan Islam, pasti Allah akan membukakan pintu rezeki. Siapa contohnya? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik khairul qarni. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi terbaik, mereka istiqomah dengan iman dan Islam. Karena mereka istiqomah dengan iman dan Islam, 1/3 dunia mereka kuasai. Ya, dari mulai India, Asia Selatan, Timur Tengah sampai Afrika Barat dikuasai umat Islam. Luasnya, jangankan bicara zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Osmaniyah, zaman Sayyidina Umar aja Bapak Ibu, luasnya daulah Islamiyah itu terbentang dari India sampai Afrika Barat. Itu ketika tumbangnya superpower Persia di zaman Sayyidina Umar. Umat Islam kaya raya. Ya. Kenapa mereka jadi kaya raya? Jadi superpower di dunia ini pada waktu itu. Ya, karena mereka istiqomah dengan iman dan Islam. Jadi keistiqomahan seseorang dengan iman dan Islam akan membuka peluang pintu rezeki. Saya Bapak Ibu, dulu saya pernah membina gembel-gembel Bekasi. Saya dari Dewan Dakwah kerjasama dengan suatu LSM, dulu di belakang stasiun Bekasi itu ada LSM untuk membina para gembel. Saya lupa nama LSM-nya, itu udah lama, udah 7 tahun yang lalu. Jadi hasil interaksi saya dengan gembel-gembel Bekasi itu yang suka tidur di pinggiran jalan itu, pinggiran toko itu, Jalan Agus Salim, di mana-mana. Mereka tuh gak sholat ternyata. Ya, mereka itu tidak melaksanakan nilai-nilai Islam. Dia wajar jadi gembel. Kalau orang Islam yang istiqomah,
dijanjikan oleh Allah dalam surat 72 ayat 16. La asqainahum ma'an ghadaqa wa alla istaqamu ala tariqati. Kalau kamu istiqomah di atas jalanku, jalan iman dan Islam, aku akan buka rezeki yang banyak. Jadi yang kedua, setelah berdoa, kita harus selalu menjaga keistiqomahan kita dalam iman dan Islam. Bagaimana cara yang efektif, cara yang mudah, cara yang simpel menjaga keistiqomahan kita adalah rajin datang ke majelis taklim. Bapak Ibu ya. Jadi cara yang mudah dan efektif, yang efeknya langsung terasa untuk menjaga keistiqomahan kita dengan iman dan Islam, rajin datang ke majelis taklim. Ada jaminan Allah dalam surah Al-Anfal, surat 8 ayat 2. Sifat orang beriman itu kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sifat orang beriman kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2, kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka akan bertambah iman, akan bertambah keistiqomahan. Jadi Bapak Ibu, cara agar kita istiqomah dari sekian banyak cara adalah rajin hadir di majelis taklim. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 10 kan ya, baru 2 ya. Yang ketiga, pintu rizki dalam Islam adalah bukan hanya bekerja, tetapi dengan selalu bersyukur, Bapak Ibu. Kalau kita bersyukur dengan rizki yang hari ini Allah berikan, besok pasti Allah akan tambah. Kalau kita bersyukur dengan rizki yang 1 pekan ini Allah berikan kepada kita, pekan depan Allah akan kasih lebih banyak. Kalau kita bersyukur dengan rizki yang Allah berikan pada bulan November kemarin, bulan Desember Allah berjanji Allah akan menambah rizki. Apa ayatnya? Ayatnya jelas dalam surah Ibrahim ayat 7 yang Bapak Ibu sudah pada hafal. Allah memberikan Allah berfirman kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, maka aku akan tambah nikmat bagi kalian. Jadi pintu rezeki yang ketiga Bapak Ibu, syukurilah segala nikmat dan pemberian Allah, maka Allah berjanji Allah akan menambah rezeki. Tapi kalau kita sering komplain, sering mengeluh, justru Allah memberikan warning, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Betul Ibu-ibu? Betul tak Bu? Karena kata Rasulullah nanti di neraka kebanyakan ibu-ibu. Nah, ya. Kenapa kebanyakan ibu-ibu? Karena banyak ibu-ibu kurang mensyukuri rezeki yang diberikan oleh suaminya. Nah, itu penyebabnya Bu. Bukan ibu-ibu di sini ya. Di sini mah solehah semua. Nun jauh di sana. Cuma dari sana sudah pindah ke sini ya. Jadi itu Bu ya, Bapak Ibu, supaya Allah menambah rezeki kepada kita, pandai-pandailah bersyukur. Gimana cara bersyukur Bapak Ibu? Menurut panduan dari Rasulullah, caranya mudah kata Rasulullah. Agar kita pandai bersyukur, ada suatu hadis Rasul bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih bawah dari kalian dalam hal materi. Jadi kalau kita rumah sudah bagus, jangan lihat rumah yang lebih mewah, nggak pede, nggak bersyukur. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita sudah punya kendaraan, jangan lihat kendaraan yang lebih mahal dan mewah, kita nggak akan bersyukur. Kalau kita sudah punya kendaraan, berapa banyak orang yang belum punya kendaraan? Kalau kita hari ini sehat, berapa banyak orang yang lebih muda dari kita mungkin punya penyakit berat. Kita alhamdulillah pagi ini bisa datang ya ke masjid, ya bisa taklim. Berapa banyak orang sekarang terdampar di rumah sakit sekarang, menahan sakit yang luar biasa dan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Makanya Bapak Ibu jangan selalu mengidentikan rizki itu uang. Uang itu salah satu rizki dari Allah.
Tapi ada pemberian Allah yang lebih bernilai secara nominal daripada uang. Apa Bapak Ibu? Kesehatan. Betul ya? Betul Pak? Betul ya? Bapak mau nggak pagi hari ini dikasih uang 100 juta? Mau nggak Pak? Mau nggak Bu? Saya juga mau banget Bu. Tapi syaratnya stroke, mau nggak Pak? Mau nggak Bu? Ini Bu uang 100 juta buat Ibu, tapi syaratnya itu stroke. Jangankan 100 juta ya, 100 miliar aja kita nggak mau ya. Ini uang 100 miliar, syaratnya Bapak stroke. Cuma kelip mata ya nggak bisa apa-apa. Nah, berarti kesehatan lebih bernilai sebenarnya secara nominal daripada Jadi itu ya Bapak Ibu, cara yang mudah agar kita pandai bersyukur, selalu melihat ke bawah. Saya punya ini bicara kebaikan. Saya punya jemaah di Taman Peninsula di Galaksi. Rumahnya mewah sekali. Namanya Pak Arfan, dia pengusaha. Suatu hari saya diajak oleh Pak Arfan, Ustadz, tolong isi kajian di teman haji saya. Jadi satu kloter haji. Jadi pergilah saya ke Simpruk Pak. Ternyata itu rumahnya Nirwan Bakri Pak. Adiknya Abu Rizal Bakri. Rumahnya mewah, luas sekali. Bahkan ada helipad. Heli itu, jadi ada helipad, heli tempat landing. Jadi Pak Arfan ini di Taman Peninsula rumahnya mewah. Pas masuk ke rumahnya Nirwan Bakri, dia bilang apa? Ustadz kita kayak gembel ya. Nah, itu ya. Sudah rumah mewah, lihat rumah yang lebih mewah. Jadi bapak-bapak yang tinggal di sini, kalau dibandingkan dengan jemaah saya di Muara Gembong, bapak sedang ada di surga ini. Jemaah saya di Muara Gembong itu masih ada rumah yang lantainya tanah, dindingnya bilik atau bambu. Karena saya punya binaan, banjir, suaminya itu kerjanya buat ikan asin. Jadi beberapa waktu lalu ada jemaah saya sakit, saya ke sana Pak. Itu rumahnya ya memang lantainya masih tanah, dindingnya masih bambu atau bilik. Dan rumahnya itu kecil bau Pak, baunya bau ikan asin, bau bangkai ikan. Jadi waktu saya masuk ke rumah ini kayak di surga. Ini alhamdulillah. Tapi bapak yang tinggal di sini jangan lihat yang Kemang Pratama, nggak pede lagi nanti. Nah itu ya. Jadi selalu melihat ke bawah. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, tidak pernah ada koruptor orang miskin. Pernah nggak Bapak Ibu? Ada koruptor orang miskin, ada nggak? Koruptor itu pengusaha level nasional minimal ya, artis, ya, menteri, bupati, wali kota. Kenapa mereka korupsi? Gak lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah mereka gak akan korupsi. Udah bersyukur. Saya dulu waktu membina tahanan KPK, mantan pejabat itu sering curhat ke saya. Di antaranya mantan Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Ustadz. Betul kata Pak Ustadz, kalau saya melihat ke bawah, saya tidak akan memakap proyek itu. Di proyek lapangan terbang. Kenapa? Karena gaji saya memang nggak besar, tapi take home fee saya itu ratusan juta Pak Ustadz per bulan. Ya. Jadi itulah orang kalau melihat ke atas selalu merasa kurang. Saya lama membina tahanan KPK. Jadi itu curhat mereka itu diantaranya. Coba Ustadz kalau saya melaksanakan sunnah Rasul, ya saya lihat ke bawah, saya tidak akan korupsi. Ya. Para menteri, kadang mantan pejabat itu sering curhat ke saya. Jadi itu yang ketiga, pintu rizki dalam Islam adalah dengan pandai bersyukur. Pasti Allah akan tambah. Yang keempat, pintu rizki dalam Islam adalah banyak beristighfar. Baru dengar kan, kok ada hubungan istighfar dengan ditambah rizki? Ada. Janji Allah ada di surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12. Jadi ada janji dari Allah, kalau Bapak Ibu dan saya sering beristighfar, Allah akan menambah rizki kepada kita. Surat 71 ayat 10 sampai 12. Faqultu istaghfiru rabbakum.
Maka aku katakan, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Itu ayat ke-10-nya. Innahu kana ghafara. Ayat ke-11-nya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Aku akan mengirim kepada kalian hujan yang lebat, rezeki yang banyak. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan aku akan menambah kepada kalian harta dan turunan. Ada kata amwal, harta. Berarti uang diantaranya. Jadi menurut surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12, pintu rizki dalam Islam bukan hanya bekerja dengan banyak beristighfar. Makanya kalau ada jemaah nanya, Ustadz, ada hubungan nggak sholat dengan rizki? Ada. Karena ketika sholat kita mengucapkan Robbik firli, Robbik firli, Robbik firli. Jadi ada hubungan, ada korelasi antara sholat dengan dibukanya pintu rizki yang barokah tentunya ya. Sebab ada jemaah nanya ke saya, Pak Ustadz, kok ada orang nggak pernah sholat, istrinya membuka aurat, nggak pernah datang ke majlis taklim, tapi rumahnya mewah, mobilnya mewah, perusahaannya di mana-mana, investasinya di mana-mana. Gimana jawabannya itu Bapak Ibu? Ada orang nggak pernah sholat, islamnya Islam KTP, tapi kok uangnya banyak, rumahnya di mana-mana. Gimana jawabnya? Gimana jawabnya Bapak Ibu? Nah, jawabannya ada di surat 9 ayat 55. Itu jawaban dari Allah. Ada orang ahli maksiat kok rumahnya biasa-biasa. Apa ada ahli maksiat rumahnya mewah, tapi ada orang soleh kok rumahnya biasa-biasa aja? Nah, jawabannya ada di surat 9 ayat 55. Dalam surat At-Taubah ayat 55 Allah berfirman, "Fala tu'zibka amwaluhum wala auladuhum." Jangan kamu kagum kepada harta mereka dan turunan mereka. Mereka siapa? Ahli maksiat. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah menginginkan memberikan harta dan kemewahan dunia itu untuk apa? Liyu'adzibahum biha, untuk mengazab mereka. Di mana? Kata Allah, bil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Itulah yang kita kenal satu terminologi dalam Islam yang namanya istidraj. Kok orang nggak pernah syukur, nggak pernah sholat, nggak pernah istighfar, nggak pernah berdoa, tapi kok kaya raya kayak Donald Trump ya. Donald Trump itu di samping dia pengusaha real estate, juga ada pengusaha judi ya. Gedung-gedung judi di Las Vegas itu punya dia itu. Tapi kok kaya, jadi presiden Amerika yang kedua kali lagi. Kekayaan yang Allah berikan kepada orang kayak Donald Trump itu adalah sebagai azab. Jadi Bapak Ibu, dalam bahasa Jepang itu ada bahasa hikikomori. Dan sekarang itu menjadi fenomena di Jepang. Di tengah kemajuan Jepang yang luar biasa, ternyata banyak orang stres. Itulah hikikomori. Dia menarik diri dari aktivitas sosial, dia stres, akhirnya harakiri, bunuh diri. Di tengah kemajuan Jepang. Singapura itu Bapak Ibu, karena dulu saya kuliah di Malaysia, saya sering dakwah ke Singapura dan dekat itu naik kereta api aja saya dari Kuala Lumpur. Singapura itu ya annual income-nya per individu itu kalau nggak salah sekarang 66 ribu dolar per tahun. Indonesia berapa Pak income-nya? Ya, income-nya hanya 5.000 dolar per tahun per individu. Ya. Singapura itu penduduknya 6 juta Bapak Ibu. Indonesia 180 juta. Tapi rasio orang yang bunuh diri lebih banyak Singapura. Di tengah kemewahan yang luar biasa Singapura itu banyak orang bunuh diri. Jadi Bapak Ibu, orang Singapura itu mayoritas gak punya rumah. Orang yang punya rumah kayak di Indonesia itu orang yang kaya banget. Karena kan negara kecil, city state. Jadi orang Singapura itu dia tinggalnya di apartemen. Ya. Dan apartemen itu tidak bisa dimiliki Bapak Ibu setelah perabdasan 60 tahun lebih dia kembali ke negara. Karena saking kecilnya negaranya, penduduknya padat.
Jadi orang Singapura itu kalau stres, dia loncat aja di apartemennya, bunuh diri dia. Nah, berarti betul kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah segala kesenangan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang ahli maksiat itulah sebagai kesenangan palsu. Kalau di Korea itu udah ada bahasa godoksa. Ya, godoksa itu sama, lonely death. Jadi di Korea sekarang karena orang itu punya menganut paham child free, tidak punya anak, akhirnya banyak orang tua tuh gak punya anak, akhirnya dia stres, menarik diri dari kegiatan masyarakat, akhirnya banyak orang di Korea itu orang mati udah ketahuan seminggu baru ketahuan dia mati, udah sebulan baru. Kenapa? Dia lonely death tadi, mati dalam kesepian, nggak punya anak, nggak ada yang tahu dia udah mati. Padahal mereka orang-orang kaya. Jadi itu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, yang keberapa tuh? Yang keempat ya. Pintu rezeki yang keempat dalam Islam adalah banyak beristighfar. Ya. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, istighfarnya minimal itu dalam hadis 70 sampai 100 kali. Apalagi kita yang dari dijamin surga. Yang keberapa Bu? Keempat atau kelima? Sekarang kelima ya. Yang kelima dalam Islam, pintu rizki itu adalah kalau kita bertawakal. Selalu tawakal pada Allah. Jangan mengharap manusia. Ibu-ibu jangan mengharap rizki dari suaminya. Suaminya jangan mengharap rizki dari kantornya. Tawakallah dalam masalah rizki 100% kepada Allah. Pasti Allah memberi rizki. Pasti. Wa may, ayatnya surah 65 At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa orang bergantung dalam rezekinya 100% kepada Allah, tentunya di samping dia ikhtiar, Allah menjamin Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Itu jaminan Allah kepada orang yang selalu tawakal. Apa itu tawakal? Bapak Ibu, kita sering dengar tawakal. Tawakal itu idharul azzi, menyadari, menampakkan kelemahan diri, kita ini lemah. Ya, termasuk masalah rezeki. Karena dengan ujian dikit aja kita stres, khawatir. Idharul azzi wal i'timadu 'ala Allah azza wa jalla. Setelah kita menyadari miskin, lemah, bergantunglah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung. Jadi sekali lagi, kalau ada orang khawatir rezeki, berarti ada kerusakan akidah. Karena kalau orang beriman selalu tawakal dalam rezekinya, pasti Allah akan menjamin. Tawakal itu disertai setelah Bapak bekerja, ya, jangan hanya bergantung pada pekerjaan kita, bergantunglah kepada Allah dalam masalah rezeki. Ya, pasti Allah akan menjamin. Abang, ya, kalau abang bekerja, umpamanya gini, abang, kalau abang nggak bekerja, di mana saya dan anak-anak? Nah, itu nggak boleh kata-kata seperti itu. Karena sumber rezeki bukan karena suaminya bekerja. Ya, itu kata-kata yang merusak akidah. Ya. Karena rezeki itu dijamin oleh Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya pernah lihat suatu acara di TV mewawancarai orang-orang yang dermawan, mewawancarai orang-orang yang suka ngurus manusia, kadang binatang. Jadi ada seorang Cina, ya, dia itu ya mengurus anjing-anjing yang terlantar. Ya Bapak Ibu, anjing yang kurus, anjing yang sakit, dirawat itu oleh Cina non-Muslim. Dia mengurusnya itu ratusan anjing, Bapak Ibu, sampai dia tahu nama anjing satu-satu itu. Jadi ketika ditanya wartawan, "Enci, kok Enci bisa merawat ratusan anjing? Uangnya dari mana?" Dia bilang, "Puji Tuhan, saya hanya bersandar pada Tuhan saya. Oh, Tuhan saya memberi rezeki." Nah, orang kafir aja bersandar kepada Tuhannya, Allah kasih rezeki ya. Dia merawat anjing itu, Allah kasih rezeki. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Ada podcast di YouTube, Polisi Baik Bapak Purnomo, ya.
Bapak Purnomo itu kan pangkatnya pangkat rendah, Pak. Kalau di militer itu paling PLT ya. Ya rendah lah, bukan pangkat yang kelas menengah tinggi apalagi. Dia punya hati yang baik merawat orang-orang gila ya. Bukan satu, puluhan orang gila itu. Dia rawat, dia suruh sholat, ya, diajarkan keislaman. Pernah diwawancarai itu Pak Purnomo itu oleh podcastnya Deddy Corbuzier. Jadi bapak kan polisi pangkat rendah, bapak kok ngurus orang-orang gila? Uangnya dari mana? Dia bilang saya modalnya tawakal pada Allah. Ya, dan dia tidak pernah kekurangan uang untuk mengurus orang-orang yang gila itu, dia rawat dengan penuh kasih sayang, ya. Dan bagusnya Pak Purnomo itu tidak hanya merawat, tapi juga keislamannya ditekankan gitu, suruh sholat, ya, suruh zikir. Saya bapak kalau saya curhat, Bu, saya boleh curhat gak Bu? Bu? Boleh ya? Kalau nggak boleh saya pulang. Jadi Bapak Ibu, saya kan mendirikan pondok. Saya membina 2 pondok sekarang. Ada pondok Nurul Hidayah, itu santrinya udah 350 banyak ya. Reguler itu. Ada pondok Tahfiz Quran. Ya. 4 tahun lalu saya dirikan, saya habis hampir 3M gitu. Uang dari mana? Ada aja uangnya itu, uang dari mana. Jadi saya ketika mendirikan pondok itu, saya yakin dengan surah 65 ayat 3. Kalau kita bertawakal, Allah akan memberikan rizki. Sudah 4 tahun Pak, saya dirikan pondok itu, saya gratiskan untuk santri. Saya bertekad saya akan gratiskan semampu saya. Gaji asatinya saya kasih muhamaah, kasih honor. Saya Bapak Ibu, saya sudah 4 tahun, saya gak pernah kekurangan uang untuk membina santri-santri yang doa masakin itu. Gak pernah saya kekurangan uang. Sampai pagi hari ini saya gak pernah kekurangan uang. Pegangan saya tadi sudah 65 ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin Bapak Ibu, dalam bab tawakal, ada seorang sahabat curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada ketidakadilan di rumah saya, kata sahabat tadi. Kata Rasul, apa ketidakadilan yang ada di rumah kamu? Begini ya Rasulullah, saya ini bekerja pagi sampai malam kadang-kadang ya Rasul. Tapi kok adik saya, adik kandungnya tinggal di rumahnya, dia gak kerja ya Rasul. Dia hanya ikut taklim dengan engkau aja kemana-mana, ikut kajian. Ya. Ini tidak adil, kata dia. Saya kerja kok adik kandung saya yang saya di rumah tuh ya taklim aja. Kata Rasul apa kepada sahabat tadi? Ya. Kata Rasul, jangan khawatir rezeki, bisa saja Allah ngasih rezeki kepada kamu karena kamu merawat adik kamu itu. Karena kamu merawat adik kamu, Allah ngasih kamu rezeki. Maknanya dalam hadis ini apa? Allah akan memenuhi rezeki kita, kebutuhan pokok kita, basic need-nya sesuai dengan tanggungan kita. Itu maksudnya. Karena saya rasakan sendiri. Saya membuka pondok yang gratis, saya kok gak pernah kekurangan uang. Ada aja itu rezeki dari Allah. Ya, yakinlah surah 65 ayat 3. Yang keenam Bapak Ibu, pintu rezeki dalam Islam adalah setelah tawakal, ya adalah bersodakoh, rajin sodakoh. Ya, ayatnya banyak, jaminan orang yang infak sodakoh itu tidak akan kurang rezekinya. Jaminan dari Allah diantaranya Al-Baqarah 261, itu jaminan dari Allah. Kalau orang yang suka infak sodakoh, rizkinya tidak akan kurang, Allah akan selalu menambah rizkinya. Saya bacakan ya Al-Baqarah 261. Begini ayatnya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah melalui apa? Infak dan sedekah. Kata Allah, kama salihaba, seperti satu benih. Anbata sab'as sanabil, menumbuhkan 7 tangkai. Bikuli sumbulatin mi'atu habah. Dalam setiap tangkai yang 7 ini akan tumbuh 100 benih. Jadi secara kalkulasi matematis
orang yang infak sedekah rezekinya akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Pernah itu viral kemarin di media sosial. Kata Ustaz Khalid Basalamah mengatakan begini, pangkal kaya bukan nabung. Kata Ustaz Khalid, saya nggak setuju mengatakan pangkal kaya itu karena nabung, bukan. Pangkal kaya itu karena infak sedekah. Coba, ini ilustrasi saja. Kita nabung per bulan 1 juta. Setahun dapat berapa? 12 juta ya. Tapi kalau kita infak sedekah 100 ribu, 200 ribu, mungkin juga 50 ribu, Allah akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Lebih gede mana nabung dengan sedekah? Lebih gede sedekah. Maka ungkapan sejak kita kecil sering dengar pangkal kaya nabung, salah. Pangkal kaya itu kalau kita rajin sedekah. Karena janji Allah itu sifatnya pasti. Betul Bapak Ibu? Kalimat terakhir Bapak Ibu kalau kita jawab adzan, apa kalimat terakhirnya? Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar janji. Jadi ketika Allah berjanji kalau kita infak sedekah maka Allah akan melipat gandakan yang kita keluarkan sampai 700 kali lipat. Itu pasti sifatnya. Pasti, karena Allah tidak akan mengingkari janji. Makanya tidak ada orang miskin karena sedekah, itu tidak ada. Mendengar cerita gak Bu? Bapak mendengar cerita gak? Anak TK ya. Dijawab salah dan dijawab salah kata Bapak. Ini ceritanya. Suatu hari Sayyidina Ali pulang ke rumah. Istrinya kan putri Rasul ya, Siti Fatimah. Kata Sayyidina Ali, wahai istriku, adakah makanan untuk saya? Kata Siti Fatimah, tidak ada abang. Ada makanan, tapi untuk Hasan Hussein. Kata Siti Fatimah begini, ini abang ada beberapa dirham maaf, kalau dinar kan emas, dirham perak. Kata Siti Fatimah, abang ini ada beberapa dirham, ya, abang beli deh bahan makanan ke pasar, nanti saya masak. Jadi Sayyidina Ali dikasih uang oleh istrinya beberapa dirham. Pergilah Sayyidina Ali ke pasar, niatnya membeli bahan makanan untuk makan, karena di rumahnya jatahnya udah habis. Nah, ketika belum sampai ke pasar ada pengemis. Lalu Sayyidina Ali main ngambil uang itu dari kantongnya tuh, dikasih aja ke pengemis. Ternyata uangnya semuanya dikasih itu. Ya. Akhirnya Sayyidina Ali gini, saya akan ke pasar, saya akan minta tolong sahabat. Ya. Nanti belum makan, mungkin minjem bagaimana. Pergilah ke pasar. Sebelum sampai pasar ada orang yang nggak kenal. Datang ke Sayyidina Ali, wahai menantu Rasul, aku mau jual ontak kepada engkau 300 dirham. Kata Sayyidina Ali, saya tidak punya uang. Enggak apa-apa, uangnya besok-besok aja. Kamu kan menantu Rasul, ya. Jadi uangnya besok-besok. Harga unta 300 dir. Peganglah Sayyidina Ali ke pasar. Belum sampai pasar ada orang nggak kenal juga. Wahai menantu Rasul, maukah aku beli onta engkau 600 dirham? Kata Sayyidina Ali, iya, kamu ridho saya. Akhirnya deal. Untanya itu dijual 600 dirham. Keuntungannya berapa persen? 100% ya. Kan yang satu mau jual onta, uangnya besok-besok aja 300 dir. Sebelum ke pasar kok ada orang nggak kenal mau beli onta Sayyidina Ali 600 dirham. Akhirnya Bapak Ibu, Sayyidina Ali profitnya berapa? 300 dirham. Akhirnya dia datang ke pasar, dia beli macam-macam. Pulanglah ke rumah, Siti Fatimah kaget. Bang, saya kan kasih uang beberapa dirham, kok makanannya banyak? Ya. Ini dalam bahasa ini beberangkas, tahu beberangkas? Ada orang Sunda di sini. Ya. Jadi di makannya banyak-banyak, dia beli makanan banyak. Awalnya kan uangnya berapa dirham aja. Ya. Kata Sayyidina Ali, ya kata Sayyidina Ali ceritanya begitu. Saya tadi pergi ke pasar, ada pengemis, saya kasih uang itu. Saya ke pasar juga meminta tolong sahabat, Pak, ada orang jual onta, uangnya besok-besok 300 dirham. Sebelum saya sampai pasar ada orang lain yang saya tidak kenal,
mau beli onta saya 600 dirham. Nah ini terdengar oleh Rasulullah. Kata Rasul, wahai Ali, siapakah dua orang itu malaikat? Malaikat yang ingin membalas kebaikan engkau. Karena engkau lagi butuh uang, engkau kasih ke pengemis. Berarti apa? Infak sedekah sama sekali tidak mengurangi rezeki. Mau dengar lagi ya cerita? Biar kita terinspirasi ya. Ini waktu saya umrah kemarin. Mau tawifnya cerita begini. Ada suami istri itu aktivis masjid, istrinya ahli majelis taklim, suaminya ahli sholat berjamaah. Lalu masjid itu akan mengadakan perluasan masjid, perlu uang banyak untuk meluaskan masjid. Maka suaminya bilang, Bu, kita kan nggak punya uang cash, kita jual aja rumah. Nanti 50% untuk masjid, 50% untuk kita umroh dan kehidupan sehari-hari. Terjual rumahnya Bapak Ibu. Maka dia diwakafkan 50% untuk masjid, perluasan masjid tadi. 50% untuk umroh dan kehidupan sehari-hari. Maknanya konsekuensinya dia ngontrak rumah. Pergi umroh. Nah Bapak Ibu yang suka umroh kan di depan Masjid Nabawi itu banyak jual emas ya, maka Bapak Ibu itu window shopping itu jalan-jalan lihat-lihat aja, nggak beli. Maka ibunya ngomong, Bang, kalau saya punya uang saya pengen beli emas itu. Jadi ngomong bahasa Indonesia. Ternyata yang punya toko emas ngerti bahasa Indonesia. Kalau di Mekah itu kan, di Madinah, bahasa daerah aja ngerti mereka ya. Bahasa Jawa aja ngerti, itu bahasa Sunda kadang. Jadi pergilah suami istri dari toko emas itu, dikejar itu oleh pemilik toko emas. Allah yang menggerakkan hati orang. Ibu, tadi kan ibu pengen emas ini, iya, tapi kan saya nggak punya uang. Nggak apa-apa, ini hadiah buat ibu. Nah, pulanglah dia ke Indonesia, dia ngontrak. Nah, suatu hari kehabisan uang dia. Ya. Kata istrinya, Bang, kita kan dulu waktu di Madinah dikasih emas sama orang Arab itu. Oh iya, kata suaminya. Akhirnya dijual emasnya. Ternyata emasnya bukan emas karat. Kalau sekarat kan meninggal emasnya. Ternyata emasnya, emas karat ada apa? Enggak mungkin ada. Kalau emas karat yang meninggal emas. Nah ternyata emasnya itu emas yang sangat premium, yang bernilai. Sampai nilai emasnya waktu dijual itu 3 kali dari harga rumah. Ya, akhirnya suami istri itu happy ending. Ya. Dibeli seluruh rumah lagi. Kebutuhannya terpenuhi. Yaitu janji Allah surah Al-Baqarah 261 bahwa infak sedekah tidak akan mengurangi rezeki. Pasti Allah akan menambah kepada orang yang rajin infak dan sedekah. Yang keberapa tuh Bapak Ibu? Keenam. Yang ketujuh, pintu rezeki dalam Islam adalah kalau orang menikah. Nah, Ibu langsung nanya tuh bagaimana nikah yang kedua? Sama Bapak Ibu ya. Kalau suaminya nikah yang kedua juga Allah akan memberikan rezeki. Ibu-ibu mulai cemberut ke saya. Ayatnya bahwa kalau orang menikah rezekinya akan dibuka oleh Allah itu surat An-Nur, surat 24 ayat 32. Nah, itu ayatnya. Sering saya sampaikan kalau saya khutbah nikah. Jadi kalau saya khutbah nikah, ayat ini sering saya sampaikan. Di surat 24 An-Nur ayat 32 Allah berjanji apa kepada orang yang baru nikah? Iyakunul fuqara yughnihumullah, kata Allah. Jika orang yang baru nikah itu dalam kekurangan, maka Allah akan memberikan kecukupan. Betul Bapak Ibu? Kecuali orang kaya ya. Kalau saya dari keluarga miskin dulu, waktu kita nikah, kita dulu punya rumah nggak? Enggak. Saya Bapak Ibu anak 10, saya anak 10. Saya ngontraknya itu hampir 14 tahun, belum punya rumah. Pindah sana, pindah sini, anak banyak tuh kayak kucing tuh. Tapi akhirnya kan kita punya rumah ya. Kita punya kendaraan, kita punya tabungan. Itu betul surat 24 An-Nur ayat 32. Menikah itu salah satu pintu rizki. Ya. Makanya kata Rasulullah, kewajiban terakhir yang formal ya kita kepada anak
Kalau anak kita sudah bekerja, anak kita sudah punya income, yang laki-laki belum nikah, suruh nikah. Itu kewajiban terakhir, formalnya ya. Kalau informalnya kan kewajiban untuk anak sampai meninggal, itu kena sehatin dia. Tapi kewajiban formalnya yang terakhir, kata Rasul, kalau anak kita sudah mampu untuk hidup mandiri, sudah punya income, suruh dia menikah. Karena menikah itu di antara sekian pintu rizki. Ada seorang ustadz, saya nggak sebutin ustadznya, menikah dengan jemaah saya, ya. Janda, ibu jangan dengar deh kalau ini, bapaknya dengarnya. Janda usia 31, ustadznya itu usia 62, ya. Janda itu jemaah saya, cantik tuh orangnya. Jadi saya juga, ibu-ibu masih tahu yang cantik karena saya belum katarak ya bu. Jadi cantik pak jemaahnya, 31. Dia janda, dia jualan sayur, anaknya 4. Lalu dia mendekati teman saya ustadz juga itu. Akhirnya nikah sama ustadz itu. Ya, awalnya deketin saya, tapi saya nggak ada yang deketin Pak Gemetar saya. Gak ada niat Pak. Waktu itu belum ada niat saya menikah. Maksudnya bukan cabang bu, belum ada niat. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu, ustadz itu punya tanah warisan orang tuanya di Ternate. Dia orang Ternate, Maluku Utara. Ternate itu kan dulu ibu kota kabupaten. Setelah ada pemekaran menjadi Maluku Utara, ibu kotanya di Ternate. Tanahnya itu awalnya hanya puluhan juta. NJOP-nya naik pak. Ya, akhirnya sampai 3M apa dijual itu untuk kantor cabang Bank BNI, dijual sampai 3M. Berapa M lagi itu? Ya. Akhirnya Ustaz itu bilang ke saya, Ustaz Yunus, apakah mungkin karena saya menikah dengan jemaah Ustaz Yunus nih, ya NJOP tanah di kampung jadi naik? Saya bilang bisa aja Ustaz, kan ayatnya ada. Awas. Lalu dia nanya ke saya, nah kalau begitu Ustaz Yunus kapan buka cabang? Katanya. Bu, saya sampai sekarang belum buka cabang karena saya alhamdulillah suami istiqomah. Tahu istiqomah bu? Ikatan suami takut mama, ya. Ibu bukan cabang saya. Nah, itu yang keberapa tuh? Menikah yang keberapa? Yang ketujuh? Yang kedelapannya? Yang kedelapan Bapak Ibu, sumber rezeki itu kalau punya anak, ya. Kalau punya anak, setiap anak itu dijamin rezekinya. Yang jamin itu Allah. Makanya bapak-bapak ketika bekerja bahasanya bukan mencari rezeki, salah pak, menjemput rezeki. Itu yang benar. Karena bapak ibu ada jaminan Allah di surat, ya, ada jaminan Allah di surat Al-Isra ayat 31 bahwa rezeki anak itu yang nanggung Allah. Ya, kita harus yakin dengan ayat ini. Ya, kebetulan anak saya banyak. Ya. Jadi ada jaminan dari Allah, setiap anak ada rezekinya. Surat Al-Isra ayat 31. Begini bunyi ayatnya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, kata Allah. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Begini Bapak Ibu ya. Kalau menjalankan kelahiran kayak KB itu ada dua pendapat memang. Ada yang boleh, ada yang enggak. Tapi kalau sudah vasektomi, tobektomi, langsung dibunuh itu, bibit punya anak itu haram. Haramnya vasektomi, tobektomi itu ayatnya ini. Ya, Al-Isra ayat 31. Kalau di BKKBN, dulu saya pernah ngajar di BKKBN itu. Kalau di BKKBN, kalau orang ikut program vasektomi, tobektomi itu dikasih award, dikasih piagam. Padahal itu perbuatan haram. Karena ketika orang ikut program itu sama sekali dia gak mungkin punya anak lagi kan. Ini haram dalam Islam. Ayatnya ini, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narjuquhum wa iyyakum, kata Allah. Aku yang akan memberikan rezeki kepada mereka, anak-anak, wa iyyakum, dan kepada kalian kedua suami istri. Jadi jaminan rezeki untuk anak itu sudah dijamin oleh Allah. Makanya sebenarnya Bapak Ibu jangan baper ya. Sebenarnya dalam Islam disunahkan kita punya anak
banyak. Khairun nisaikum alwadud kata Rasulullah, sebaik-baik wanita di antara kalian yang punya sifat penyayang dan bisa memberikan banyak anak. Karena dalam Islam anak itu bukan beban, tapi ladang amal, rezekinya yang jamin Allah. Setuju Pak? Setuju Pak? Nah, bagi bapak-bapak yang anaknya cuma 2, ada cara supaya dapat anak lagi, kawin lagi. Setuju Pak? Waduh, Pak Apip semangat amat itu ya. Cuma masalahnya Pak Apip sama dengan saya, nyali belum ada itu ya. Nyali itu yang belum ada ya. Ayam sayur. Mudah-mudahan ibu-ibu gak dengar di belakang ya. Jadi itu Bapak Ibu, sekali lagi pintu rezeki dalam Islam itu kalau punya anak. Setiap anak itu ada rezekinya. Kalau ungkapan begini kita sering dengar ya, banyak anak banyak rezeki, salah Pak. Gak benar itu. Karena rezeki yang menentukan Allah, manusianya ikhtiar. Tapi kalau ungkapan setiap anak ada rezekinya, itu benar. Kenapa? Saya ngalamin sendiri, anak saya banyak ya. Ada aja rezeki untuk anak, untuk sekolah, untuk kuliah, ada aja untuk makan minumnya. Ya Allah tuh Maha Kaya. Yang penting kita ikhtiar maksimal, rezeki pasti ada. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Ada bencana sekarang yang melanda negara maju. Bencananya itu namanya bencana demografi. Ya, demografi katastrofi. Kenapa itu bencana demografi? Ternyata orang Korea, orang Jepang, orang-orang negara maju di Eropa itu sekarang nggak mau punya anak Pak. Ya, pertama menganggap anak itu beban. Kedua, di negara-negara maju sekarang, Jepang, Korea, Eropa itu, kalau orang punya anak, beban pajaknya itu tambah tinggi, Bang. Jadi ternyata di negara-negara Eropa itu pajaknya sampai ada yang 40%, Bapak bayangkan. Ya, 40% bayangkan. Cuma mereka kan bayar karena memang pemerintahnya itu uang pajaknya memang untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi kalau orang punya anak itu pajaknya makin tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya nggak punya anak. Jadi child free, menganut paham bebas anak. Sampai ada prediksi peradaban Jepang itu dalam beberapa puluh tahun ke depan itu akan punah peradaban Jepang itu. Kenapa? Karena tingkat kelahiran dengan tingkat yang meninggal itu lebih banyak yang meninggal. Jadi di Jepang sekarang mayoritas warganya itu manula, manusia lanjut usia. Kenapa? Nggak mau punya anak. Anak itu beban. Di Korea sama, di Singapura pun sama sekarang. Ya, bencana demografi namanya. Karena menganggap anak itu beban. Kalau dalam Islam, anak itu tidak, bukan beban. Karena yang jamin rezeki anak itu adalah Allah. Ya, nah itu contoh. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini juga melanda negara kita sekarang. Hasil sensus beberapa 2 tahun yang lalu, ya ternyata di Indonesia ini terjadi penurunan juga jumlah kelahiran. Karena berhasilnya program family planning, keluarga berencana. Nah, kita kan banyak sebenarnya 280 juta sekarang ya. Tapi ternyata populasi negara yang mayoritas Islam di dunia bukan Indonesia lagi sekarang. Ya, negara yang mayoritas populasi terbesar di dunia adalah Pakistan. Nah, hasil penelitian beberapa pakar cendekiawan Muslim, penyebab penurunan jumlah kelahiran di Indonesia juga karena berhasil program family planning tadi, keluarga berencana. Nah, Cina dulu Pak, Cina dulu menganut kebijakan namanya one child policy. Jadi Cina itu dulu menekankan anaknya harus 1. Kalau 2 lebih itu ditangkap. Sekarang Pak, justru Cina kalah sama India sekarang. India sekarang negara yang tertinggi populasi di dunia. Sekarang Cina menghapus namanya one child policy itu. Justru dia menganjurkan sekarang warganya anak banyak juga sekarang. Karena sudah kalah oleh India, populasinya menurun, kalah oleh India. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, sekali lagi dalam Islam, pintu rezeki dalam Islam itu adalah kalau punya anak. Ayatnya surat Al-Isra ayat 31. Yang ke-9 ya, pintu rezeki dalam Islam yang ke-9 adalah kalau kita terus meningkatkan ketakwaan.
Ada jaminan dari Allah di surat 65 ayat 2 dan 3. Surat At-Tolaq ayat 2 dan 3 kata Allah, "Wa may yattaqillah," siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Jadi maknanya pintu rezeki yang ke-9 dalam Islam itu adalah kita berusaha terus meningkatkan ketakwaan. Baru Bapak Ibu yang terakhir, pintu rezeki dalam Islam itulah karena bekerja. Justru yang terakhir. Kalau orang sekuler, kalau orang kafir menganggap bekerja pintu rezeki yang utama, dalam Islam bukan. Pintu rezeki yang terakhir itu justru adalah bekerja. Ayatnya kita disuruh bekerja, surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, surat 13 ayat 11 Allah berfirman kepada kita, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia tidak merubahnya. Maknanya kalau kita ingin dapat rezeki ya kerja. Ya, bahkan ada doa agar kita rajin bekerja tadi kan. Ya, ada doa agar kita rajin bekerja. Allahumma inni a'udzubika mina azzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Jadi umat Islam itu harus punya etos kerja yang harusnya lebih baik dari orang kafir. Karena dalam Islam bekerja itu adalah ibadah. Ya, jadi yang terakhir justru karena bekerja, bukan yang pertama. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu, sekali lagi tema tentang mafatihul rizki fil Islam, pintu-pintu rizki dalam Islam. Sekali lagi dengan tema ini, maka tidak ada alasan kita khawatir rizki. Selama kita melaksanakan poin-poin dari ayat yang ke-10 ini, pasti Allah akan memberikan kita rizki. Orang yang suka khawatir rizki itu orang yang akidahnya rusak. Yakinlah kepada Allah. Selama kita ikhtiar, pasti Allah akan memberikan kita rezeki. Saya kira itu saja pembahasannya. Kalau ada yang bertanya silakan. Bapak Ibu, ada yang mau nanya? Masalah rezeki? Ada yang nanya? Iya, silakan. Dan mudah-mudahan kalau ada jemaah yang belum nikah, cepat nikah ya. Jangan takut rezeki. Gak ada yang nanya? Kalau gak ada saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata Pak Ustadz, jangan takut rezeki. Iya. Pengen tambah rezeki, tambah istri. Kata Pak Ustadz. Iya, terus? Nah, untuk tambah istri berarti kan membangun rumah tangga lagi, satu lagi. Iya. Tapi dengan adanya menambah, tapi merusak rumah tangga yang lain. Iya. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ibu nanya apa curhat? Bukan ini andai kata ada seperti itu kenyataan. Oke, ini saya jawab. Bagaimana? Ibu semangat amat jawabnya. Jadi gini Bu, kan ayat Al-Quran yang membolehkan poligami itu surat An-Nisa ayat 3. Bunyinya begini, sama merek ibu nih. Fankihu ma tobalakum minan nisa, nikailah istri yang kalian suka 2, 3, 4 kan, masna wa sulasa warubah. Tapi ada syaratnya Bu, poligami dalam Islam itu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tidak bisa buat adil, satu saja. Nah sekarang masalahnya laki-laki ketika menikah tidak adil. Betul nggak Bu? Oh semangat amat ibu-ibu belakang ya. Yang ngantuk aja pada bangun saya lihat ya. Jadi saya tidak menyalahkan ibu-ibu, karena banyak oknum laki-laki ya ketika menikah itu bukan karena Allah, ya karena nafsu gitu ya. Harusnya menikah itu kan dalam Islam karena ibadah ya, betul nggak? Jadi enggak sholat aja enggak, kawin melulu gitu ya, itu salah. Tapi kalau orangnya soleh, orangnya kaya, menikah lagi, ya apa salahnya? Tidak ada salah dalam Islam. Contohnya, dulu Bu, dengar dulu Ibu. Tahun 2006 ketika Agi menikah,
Agim itu kan ustaz, perusahaannya banyak. Ketika menikah dimusuhin ibu-ibu itu, ya. Sampai hotelnya digeger kalau banyak bangkrut itu ya. Padahal Agim memenuhi syarat waktu itu. Cuma ibu-ibu juga sekarang protes, kok Agim menikah, kok istri tua yang dicerain, itu urusan lain ya. Yang jadi yang jadi poinnya adalah poligami itu boleh dalam Islam dengan syarat adil. Nah sekarang banyak oknum laki-laki ketika poligami tidak adil, akhirnya banyak ibu-ibu yang anti kepada poligami. Bukan ibu-ibu di sini mah solehah semua, ibu-ibu non jauh di sana. Nah, cuma dari sana sudah pindah ke sini. Itu ya, Bu. Jadi kalau ada dengan poligami bercerai, itu oknum sifatnya. Berapa banyak orang yang poligami juga bahagia. Apalagi memang logisnya Bapak Ibu sekarang rasio jumlah laki perempuan lebih banyak perempuan. Rasionya, ini bicara rasio jumlah. Cuma yang tidak adil itu banyak yang tidak adil tadi. Itu yang salah. Ya. Saya banyak kenal ustaz-ustaz yang poligaminya adil ya sakinah mawaddah warahmah enggak apa. Saya mau dengan cerita enggak Bu tentang poligami. Jadi saya ikut reuni nih tahun yang lalu. Saya lulusan pesantren Persis Bangil Jawa Timur. Saya di Pasuruan mondok. Reunilah saya dengan beberapa ustaz. Jadi ustaz sekarang. Ada ustaz curhat ke saya. Ustaz, ketika saya poligami itu istri pertama gak negur saya sebulan lebih, gak negur saya. Ya saya tetap aja melayani dengan baik istri saya yang pertama. Pas ketahuan kan sebulan tuh gak negur. Pak Ustaz, bulan depannya itu akrab yang pertama yang kedua gitu ya. Jadi akrab sekarang. Ya kenapa akrab? Karena dia berbuat adil. Ya. Jadi dia adil. Nah adil itu sekarang yang kebanyakan tidak dilaksanakan. Jadi berapa banyak orang yang poligami juga bahagia. Ya Bu, Ibu dengar gak Cut Keke? Nah tahu aja, suaminya kan pengacara tuh ya, yang turunan Arab. Jadi istri kedua sekarang harmonis tuh dengan istri yang pertama. Ya, siapa tuh suaminya? Saya lupa, pengacara itu. Cut Keke itu cantik ya, bisa juga kalau yang cantik ya. Ini jadi istri kedua sekarang itu bahagia dan nggak ada konflik dengan istri yang pertama. Awalnya iya, biasalah awalnya. Sekarang harmonis itu. Jadi berapa banyak juga orang yang harmonis, orang yang poligami juga harmonis. Karena itu tadi dia berbuat adil. Bapak-bapak tambah semangat ya, ibu-ibu cemberut ya. Gitu ya Bu. Jadi kalau ada sampai dengan poligami dengan poligami ada cerai, dengan poligami anak gak terurus, itu oknum. Berarti dia belum bisa melaksanakan surat An-Nisa ayat 3 yaitu berbuat adil. Ya, ada yang tanya lagi tidak? Saya Ustaz. Ya. Ya, siapa yang tanya? Oh ya, dengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait utang piutang. Iya. Apa benar kalau yang orang meninggal kalau orang meninggal Iya. masih punya utang, Iya. ruhnya atau nyawanya ada di tengah-tengah, Iya. tidak di langit atau dia di bumi. Iya. Terus bagaimana pahalanya untuk orang yang memberikan utang? Iya. Ya. Begini. Itu dulu yang Ya. pertama itu Pak. Beranak pertanyaannya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata Tukul kembali ke laptop. Iya. Jadi saya akan kembali ke kajian yang bulan lalu karena bulan yang lalu saya utangnya sudah ditutup. Oh, lu tutup ya. Ya. Bagaimana kepada orang-orang yang masih menjalankan atau melaksanakan 3 hari kalau orang meninggal? Oh, 3 hari, 7 hari, 40 hari dan selanjutnya. iya. Apa mereka berdosa kalau masih melaksanakan? Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Begini Bapak Ibu. Yang tentang utang. Ya. Jadi gini hadisnya benernya begini bahwa orang yang punya hutang, kalau masih punya hutang,
walaupun dia sudah dijamin surga kayak mati syahid, itu tidak bisa masuk surga. Itu memang ada hadisnya sahih. Makanya dalam Islam Bapak Ibu, kalau kita berhutang, apalagi nominalnya banyak, Rasul mensunahkan harus ada hitam atas putih, ada catatan. Maksudnya apa catatannya penting kata Rasulullah? Nah kalau kita meninggal, turunan kita tahu kita punya utang, ya. Jadi kalau si fulan punya utang, tidak punya catatan, itu kan ahli warisnya nggak tahu ayah ibunya punya utang. Tapi kalau kita punya catatan hitam di atas putih, ya itu nanti anaknya bisa membayarnya. Ini kasus ya, kasus teman kuliah saya. Teman kuliah saya orang kaya, dia kuliah di Malaysia pun dengan saya itu bukan beasiswa, memang dia orang kaya. Sekarang kaya dia kaya. Nah kemarin tiba-tiba ada teman bisnis ayahnya datang ke dia, ke rumah dia, bawa bukti bahwa ayahnya punya hutang, dan hutangnya itu kalau dikonversikan sekarang udah MM-an. Kaget dia anaknya itu. Kagetnya kenapa? Karena ayahnya nggak pernah ngasih tahu bahwa dia punya hutang ke rekan bisnisnya. Nah kemarin bilang ke saya, kan teman kuliah ya, bilang, Nus, aset saya aja kalau saya jual nggak bisa menutupi hutang ayah saya. Ini penyebabnya apa? Ayahnya tidak nulis dia punya hutang. Nah jadi hutang itu sangat penting ya. Sampai orang yang menjamin surga saja, orang yang mati syahid sampai tertangguh. Nah sekarang bagaimana sikap kita kalau ada orang meninggal punya hutang sama kita? Bebasin kenapa? Nanti Allah yang membayarnya. Itu ada hadisnya. Jadi kalau ada orang meninggal punya hutang dengan kita bebasin. Pertama kasihan, dia walaupun soleh gak bisa masuk surga. Hadisnya ada. Orang mati syahid aja gak bisa masuk surga karena punya utang. Jadi kita bebasin. Nah nanti utangnya itu Allah yang balas, Allah yang bayar. Ya, begitu ya. Itulah indahnya Islam. Yang kedua, masalah tahlilan. Tahlilan itu sunnah, Pak. Tahlil itu kan mengucapkan la ilaha, sangat disunahkan. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik dzikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Cuma masalahnya tidak semua perbuatan baik itu benar. Contohnya, saya tanya ke Bapak Ibu, salat itu baik tidak? Baik, tidak ada orang mengatakan salat itu jelek. Tapi kalau orang salat 2 rakaat setelah subuh, baik tidak? Buruk, bahkan dosa. Karena Rasul tidak mengajarkan ada salat sunat 2 rakaat setelah subuh. Jadi dalam tahlilan itu banyak kebaikan. Ada silaturahmi, baca tahlil, ya, ada sedekahnya. Cuma masalahnya nggak ada contohnya. Itu yang jadi masalah. Karena Rasul bersabda begini, kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihil amruna fahuwa radun. Barang siapa beramal bukan dari perintah kami, amal itu tertolak. Gini Pak, saya pernah tinggal di Timur Tengah, saya pernah ke Asia Selatan, ya. Budaya tahlilan yang 3 hari, 7 hari, 40 hari itu tidak ada di negara lain. Itu hanya di 3 negara, Indonesia, Brunei, Malaysia. Hanya 3 negara itu. Dan 3 negara itu dulunya di bawah kerajaan Hindu Majapahit. Makanya ada namanya Ustadz Slamet. Ustadz Slamet itu mantan Hindu, Pak. Dia bilang spesialnya hari 3 kematian, hari ke-7 kematian, hari 40 kematian sampai hari 100 kematian itu ada kitabnya di 4 kitab Hindu. Jangan bisa enggak? Sama sekali enggak ada. Hadis doib aja enggak ada, Pak. Dia doib, bicara doib ya. Tidak ada perintah menghidupkan 3 hari, 7 hari, 40, enggak ada sama sekali. Nah, jadi kesimpulannya itu bukan dari budaya Islam. Dan ini sangat bertentangan dengan nilai Islam. Kenapa? Gini contohnya. Dalam Islam Bapak Ibu, kalau masalah uang itu sifatnya fleksibel. Zakat wajib. Kalau nggak punya uang ya nerima zakat. Kurban itu sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Kata Rasul, kalau orang bisa kurban, tidak kurban ketika Idul Adha, jangan dekati tempat sholatku. Tapi bagi yang mampu, kalau nggak mampu ya nerima daging kurban. Akikah sunnah, ya hari ke-7. Kalau nggak punya uang ya nggak usah akikah. Haji umroh wajib, tapi kalau nggak punya uang ya nggak usah. Tapi maaf ya, kalau tahlilan punya uang, nggak punya uang harus. Akhirnya kemarin saudara saya di kampung di Cianjur, saya tahu saudara saya
punya utang kemana-mana, ketika tahlilan pinjam uang lagi. Nah, dari segi itu saja sudah kontradiksi dengan karena Islam itu yasir walatu asir, jangan permudah, jangan dipersukar. Kok ini sukar? Orang punya utang, miskin, harus mengadai tahlilan yang uangnya tidak sedikit. Nah, ada kisah Bapak Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah sepupunya Rasul, ya. Meninggal dalam perang Mu'tah, ya, melawan Romawi. Ketika meninggal Ja'far, kata Rasul apa? Wahai sahabatku, datang ke rumah Ja'far, bantulah Ja'far moral dan material. Jadi bantulah Ja'far, ahlul musibah. Nah, sekarang ahlul musibah kebalikan, harus nyediain uang yang tidak sedikit, amplop yang tidak sedikit untuk mengadakan tahlil. Itu aja bertentangan dengan sunnah. Ya, secara logika juga gak masuk akal karena orang kena musibah ya. Secara syariat Islam tuh kalau masalah uang fleksibel tidak menekankan. Jadi itu jawabannya, Bapak ya. Nah, jawabannya itu. Jadi tidak semua yang baik itu benar. Tahlilan itu bagus, baca tahlil, ada istighfar, ada baca yasin, ada sedekah, ya. Tapi karena tidak ada contohnya jadi sah. Seperti halnya sholat. Jadi gini, ada riwayat seorang sahabat namanya Utsman bin Musayyib punya teman tabi'in. Tabi'in itu kan dia tidak ketemu Rasul, hanya ketemu sahabat. Jadi Utsman bin Musayyib menasihati seorang tabi'in. Kenapa? Dia suka sholat 2 rakaat setelah asar. Kan nggak boleh ya? Tidak ada sunnah rawatib setelah asar. Dinasihatin oleh Utsman bin Musayyib, wahai saudaraku, jangan kau melakukan sholat 2 rakaat setelah asar. Dia marah tabi'in itu. Kok sholat disalahin? Saya kan sholat bukan mencuri. Kata Utsman bin Musayyib, bukan masalah sholatnya yang salah, tapi tidak ada contohnya. Jadi kalau orang nanya ke saya, Ustaz, tahlilan itu bagus nggak? Bagus kok. Di situ ada baca tahlil, baca Quran, ada silaturahmi, ada sedekah, ada dzikir. Bagus. Masalahnya tidak ada contohnya. Itu yang masalahnya. Karena kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihil amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal bukan dari perintah kami, amal itu tertolak. Begitu ya. Pak, ya silakan. Menyambung dari Pak Mukhlis tadi ya. Masalah peringatan 3 hari, ya. 3 hari, ya. Dan tidak ada contohnya. Bagaimana solusinya Pak supaya orangnya juga tahu bahwa kalau kita sedekahkan aja, misalnya kita ada segini, sedekahkan aja lah. Begini, masih solusinya, saya belum lama ini, bulan lalu diundang oleh jemaah saya untuk ngasih tausiah ke hari kedua. Jadi sekarang orang-orang yang paham sunnah Pak, dia ngadain ceramah juga di rumah, cuma 3 hari. Karena dalam Islam ada hadisnya berkabung itu hanya 3 hari. Jadi saya sering diundang Pak, ada jemaah yang meninggal, ya. Jadi diundang ceramah 3 hari, ada 3 ustadz yang ceramah. Tapi di ceramah itu kita hanya membesarkan hati agar sabar, agar tawakal, gitu ya. Jadi itu solusinya. Jadi untuk menghibur ahlul musibah, yang orang paham sunnah bukan tahlilan, dia undang ustadz, dia ceramahnya itu memberikan nasihat agar sabar, agar tawakal, agar menerima Kalau itu boleh, dan itu maksimalnya hanya 3 hari. Karena berkabung dalam Islam itu formalnya hanya 3. Itu sekarang yang dilakukan oleh orang-orang sunnah. Kalau misalnya orang itu orang kaya raya Pak, tapi dia punya uang banyak lah, kalau padanya Pak, selamatan udah masalah lah, berlebihan Pak ya. Mungkin dia akan bersedekah aja dengan beberapa sepatu atau beberapa uang pada makin miskin. Ya boleh, kalau gitu boleh. Kan ada hadis gini Pak. Ada hadis gini, mandala ala khairin falahu misru ajri fa'ilih. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang mengerjakan. Jadi ketika kita sedekah niatnya untuk ibu kita, itu memang ada ikhtilaf. Tapi saya setuju kalau niatnya memang untuk supaya pahala bagi ibu kita. Kenapa? Karena yang dulu menganjurkan kita sedekah kan sebelum ustaz orang tua ya. Yang menganjurkan kita jadi orang dermawan kan orang tua. Jadi ketika kita dermawan, ayah ibu yang telah meninggal dapat pahala. Itu dalilnya. Jadi tidak ada salahnya kalau orang kaya ayah ibunya meninggal, dia bangun masjid,
untuk ayah ibunya tidak ada masalah, itu boleh. Ya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mau Ustaz, saya mau bertanya sebentar. Ya silakan, boleh. Sebelah kanan. Oh ya. Sebelah kiri Ustaz. Iya. Pertanyaan dari saudara saya ini, Ustaz tulis. tidak mungkin. Iya. Kiai Polis. Belum tuntas. Iya, gimana? Pertanyaan dari Pak Polis, apakah berdosa? Oh. Kalau misalnya Iya, ya berdosa Pak. Berdosa karena melanggar sunnah, melakukan bid'ah, jelas berdosa. Tapi bukan dosa besar tentunya ya, dosa biasa. Jadi jelas sekali kalau kita melanggar sunnah, kayak kita sholat 2 rakaat setelah asar, sholat 2 rakaat setelah subuh, dosanya karena kita melanggar sunnah. Tetapi bukan dosa besar. Iya dosa, itu suatu dosa karena kita melanggar sunnah. Ya, gitu Pak ya. cukup Pak. Ya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar barokah pertemuan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.